Cadas Pangeran, satu tempat bersejarah, ratusan tahun berusia. Sahihkan kisah hitam dan putihnya terus bergulir hingga kini. Malam ini seorang teman akan menceritakan pengalamannya ketika melintasi daerah ikonik ini. Lepas dari pusat kota Jatinangor, aku akhirnya masuk ke daerah yang terlihat seperti tidak berpenduduk. Tahun 1998. Cadas Pangeran masih sangat sepi. Jalan berkelok dikelilingi oleh pepohonan yang membentuk hutan. Sama sekali tidak ada penerangan, gelap gulita. Memang, ada satu atau dua warung kecil berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tutup. Hanya lampu kecilnya saja yang masih menyala redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran masih cukup bagus untuk dilalui walau ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang. Saat menemani perjalanan, aku mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Walaupun tangkapannya sudah nggak bagus karena kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarnya, seenggaknya membantu memecah kesunyian. Karena sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow hits yang tenar pada saat itu, ataupun lagu lawas yang masih enak didengar. Tapi berikutnya aku jadi tidak terlalu fokus mendengar radio karena lebih banyak konsentrasi memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok banyak, menanjak dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang ada hanya gelap, pepohonan rapat berdiri, dan sudah sangat hafal kalau kanan jalan terdapat banyak jurang yang sangat dalam. Membuat pengendara harus lebih berhati-hati, terutama pada saat malam hari. Sebenarnya, daerah Cadas Pangeran ini tidak memakan banyak waktu untuk dilalui, sebentar saja. Setelahnya akan ditemui lagi rumah penduduk, tapi tetap saja auranya kengerian sungguh terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornel dan Daendels. Saat pangeran bersalaman dengan Daendels menggunakan tangan kiri, ada sejarahnya kenapa digambarkan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, jalan Cadas Pangeran ini tidak terlalu panjang, mungkin hanya kurang lebih 5 km saja. Makanya seharusnya aku akan melewatinya tidak sampai setengah jam. Seharusnya seperti itu. Tapi saat itu aku merasa kalau sudah cukup lama waktu berjalan, tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak dengan kelokan tajam, gelapnya semakin pekat, sepinya jangan ditanya lagi. Aku terus berkonsentrasi memperhatikan jalan. Aku jadi tidak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemaniku, padahal siarannya sudah berganti. Iya, aku baru sadar kalau ternyata radio sudah tidak memutar lagu-lagu lagi, tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh. Karena itulah yang menyebabkan aku perlahan mulai memperlambat laju kendaraan, teralihkan dengan suara dari radio. Awalnya seperti suara angin. Hanya itu saja, suara angin. Tapi lama-kelamaan sayup terdengar suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suaranya terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan dan hampir tertutup oleh suara angin tadi, tapi kedengeran. Ada bunyi yang sepertinya suara dari orang banyak, orang-orang yang bersahutan seperti sedang terlibat percakapan. Laju kendaraan jadi semakin lambat, malah nyaris berhenti. Aku lebih fokus mendengarkan suara aneh ini yang muncul dari radio. Lama-kelamaan, suara angin perlahan menghilang, berganti dengan percakapan orang-orang. Aku memperbesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi menangkap suaranya. Ternyata
Orang-orang yang ada di dalam radio ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besar aku tidak mengerti, namun tetap dengan logat khas Sunda yang kental. Ini siaran radio apa sih? Aku bertanya-tanya sendiri. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba mesin mobil tersendat dan seperti mau mati. Untungnya aku masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya benar-benar mati. Dan benar, beberapa saat kemudian mesin mobil mati, mogok. Dalam gelap dan sunyi cadas Pangeran, aku terdampar di tengah malam buta. Sementara aku masih diam di dalam, walaupun mesin mobil mati, namun radio masih terus menyala dengan siaran yang sangat aneh ini. Aku terus fokus mendengarkan, karena lama-kelamaan suara ini makin aneh, percakapan orang-orang itu juga semakin jelas. Dan keanehan itu bertambah lagi, kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata ada suara lain. Aku mendengar orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar, karena muncul suara seperti palu menghantam batu atau besi. Dan juga ada suara-suara lainnya yang kira-kira sama seperti itu. Ini siaran drama radio kah atau apa sih? Saat itu aku nggak tahu. Tapi aku terpaksa harus mengalihkan perhatian ke mobil. Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian aku turun dari kendaraan, lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi. Berbekal lampu senter di tangan, aku membuka kap mesin untuk memeriksanya. Dengan mata telanjang, aku bisa melihat kalau mesin seharusnya tidak ada masalah. Bahan bakar masih terisi penuh dan harusnya benar nggak ada masalah. Tapi kenapa malah mogok? Angin bertiup sepoi, dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Sepi dan hening menyelimuti suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh. Keanehan menjadi mulai menjurus seram ketika aku akhirnya tersadar akan sesuatu. Aku menyorot lampu senter ke arah jalanan. Kenapa ke jalanan? Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah jadi jalan tanah berbatu. Iya, jalan tanah berbatu. Loh, kok jadi jalan tanah? Emang tadi salah belok di mana? Itu pertanyaan yang muncul di kepalaku. Lalu angin yang tadinya hanya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan tiba-tiba berhenti. Sama sekali tidak ada hembusan. Dan yang sangat terasa, waktu seperti berhenti bergulir, terpatri diam pada satu titik. Mulai merinding, aku kemudian menutup kap mesin lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Sementara radio masih menyiarkan siaran aneh itu. Di mobil, aku mencoba peruntungan, memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Dan apes, ternyata masih belum bisa hidup juga, mesin masih mati. Dan aku akhirnya mematikan radio ketika lagi-lagi makin aneh. Dalam siarannya, tiba-tiba aku mendengar ada orang-orang sedang berteriak kesakitan. Seperti ada penyiksaan massal, teriakannya sungguh menggambarkan sakit yang teramat sangat. Mengerikan sekali, makanya aku langsung mematikan radio itu, karena aku takut. Hening sempat menguasai. Sepi jadi selimut suasana yang sudah menjurus ngeri. Tapi hanya sebentar. Momen berikutnya aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh terang redup langit malam. Aku masih terus memandang ke depan. Jalanan tanah yang sejak tadi jadi sumber kebingungan. Jalanannya kosong, tapi sepinya seperti memperhatikan. Ketika sedang dalam kebingungan mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba perlahan aku mendengar suara yang awalnya sayup seperti dari kejauhan,
tapi lama-kelamaan semakin jelas. Aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan kasar, namun kali ini bukan dari radio, tapi dari luar. Aku penasaran. Aku lalu menurunkan sedikit kaca jendela mobil dengan maksud supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Dan benar, ternyata suara itu memang dari luar. Seperti ada orang-orang yang sedang bekerja. Tapi aku belum melihat ada siapa-siapa di situ. Di sekitar masih tetap sepi dan kosong. Tapi belasan detik berikutnya mulai ada yang berubah. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar. Aku memicingkan mata, berusaha memastikan kalau penglihatanku tidak salah. Karena melihat ada pergerakan tidak jauh di depan. Aku melihat ada orang yang sepertinya sedang bekerja di jalan. Karena gelap, aku masih melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan aku jadi yakin kalau dia memang sedang bekerja. Karena tangannya sedang mengayunkan perkakas lalu menghantamkannya ke jalan berulang-ulang. Siapa dia? Dia lagi ngapain tengah malam gini? Dalam hati aku bertanya-tanya. Yang awalnya aku melihat sosok itu sedang bekerja sendirian, lama-kelamaan muncul sosok lain. Satu persatu bermunculan di tempat berbeda, berpencar namun masih di wilayah yang sama. Ada yang kelihatan sangat jauh, ada pula yang hanya beberapa meter dari kendaraanku. Dan sama, mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa di antaranya malah ada yang sambil berbincang. Tapi yaitu, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam. Sama sekali tidak melihat wajah mereka dengan jelas. Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat jaraknya dengan mobilku. Ketakutan mulai menyeruak isi kepala. Karena aku tiba-tiba ambil kesimpulan kalau mereka ini bukan manusia. Keseraman membuat udara dingin jadi sama sekali tidak terasa. Cukup lama memperhatikan mereka semua, sampai akhirnya aku berasumsi kalau mereka seperti sedang bekerja membangun sebuah jalan. Jalanan tanah yang jadi sumber kebingunganku dari awal. Ya Tuhan, sedang terdampar di manakah aku ini? Dan seperti terhipnotis, aku terus-terusan memperhatikan pemandangan seram itu. Sampai-sampai tidak sadar kalau ternyata ada sosok yang sedang memperhatikanku. Sosok ini berdiri tepat di samping kendaraan, persis pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel dengan badan mobil, sangat dekat. Tentu saja aku kaget. Sosok seram ini hanya berdiri diam, namun sangat berbeda dengan sosok seram lain yang sudah muncul duluan. Dia tidak berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas kalau dia berbentuk sosok manusia. Sangat jelas, aku melihat garis mukanya. Dia berperawakan tinggi besar, berkumis, bertopi bundar, berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan. Benar, dia orang bule, terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama. Wajahnya mengerikan, tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat ketakutan. Mandor Belanda ini tangan kanannya memegang tongkat. Nah, dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela mobilku. Aku semakin panik, gak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak kuat, lalu aku menundukkan wajah, menempelkan kepala ke setir mobil dan tidak berani melihat sekeliling, apalagi menatap sosok yang ada di sebelah kananku. Aku menangis ketakutan, bait-bait doa mulai keluar dari mulut. Aku meminta pertolongannya. Sementara itu, suara ketukan jendela masih terus terdengar. Seram sekali. Tidak, aku nggak berani melihat lagi.
lebih memilih untuk terus menunduk sambil berdoa. Ya, ketukan pada jendela itu terus-terusan terdengar. Namun lama-kelamaan ketukan semakin jarang, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Suara-suara sosok-sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang. Sepi dan hening kembali menguasai. Tapi aku masih tetap terus menundukkan kepala, belum berani melihat ke sekitar. Beberapa menit lamanya berlangsung seperti itu, sampai ketika tiba-tiba ketukan itu muncul lagi. Tubuhku gemetar lagi. Ketukan itu terus-terusan pada jendela mobilku. Kang, hei Kang. Tapi setelahnya aku malah mendengar ada suara orang yang memanggil seperti itu. Tentu saja aku langsung menoleh ke jendela. Ternyata di luar sudah ada 2 orang pemuda. Yang satu berdiri di samping jendela mengetuk kaca mobil, yang satu lagi duduk di atas motor. Aku lalu memandang sekitar. Ternyata sosok-sosok seram yang tadi sudah menghilang dan jalanan sudah berubah berganti dengan jalan aspal lagi. Aku lalu membuka kaca jendela. Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satunya berkata, "Kang, kenapa sendirian berhenti di sini? Mobilnya mogok." "Iya," aku menjawab begitu. "Ada yang bisa kami bantu?" Aku refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin, dan ternyata mobil langsung menyala normal. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kerusakan. "Alhamdulillah, udah nyala lagi. Makasih ya." Dengan ramah aku bilang begitu karena merasa sangat terbantu dengan mereka berdua. Ya sudah, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya, dan aku mengikuti dari belakang. Dan beberapa belas meter kemudian akhirnya terlihat patung ikonik itu. Patung 2 sosok bersejarah yang sedang bersalaman, berdiri gagah di pinggir jalan di Cadas Pangeran. Sungguh pengalaman seram yang sangat berkesan. Demikian cerita ini ditulis dan dibagikan oleh seorang kreator Twitter bernama @bristory. Cerita ini cukup menarik tentang sejarah pembangunan jalan raya di Cadas Pangeran. Dan kalau saya boleh berpendapat, mungkin ini bukan cerita horor, tapi cerita tentang seorang yang memasuki dimensi masa lalu. Dan ini cukup menarik, di mana dia masuk pada saat pembangunan jalan itu yang dipimpin oleh mandor dari Belanda. Dan ya cukup sekian untuk cerita malam ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila dalam sajian cerita ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga cerita ini bisa menjadi teman istirahat kalian dan tidur kalian. Saya Udin dari host Sendirian Podcast Horor. Terima kasih.